Tema kita hari ini adalah keselamatan hanya melalui Yesus saja. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita sama-sama baca. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang sangat terkenal. Allah mengasihi dunia ini. Yang dimaksudkan dengan dunia di sini bukan bola buminya, bukan bumi dalam pengertian fisik. Yang dimaksudkan dengan dunia ini adalah seluruh manusia yang tinggal di dalamnya. Allah mengasihi dunia ini, lalu dikatakan Dia memberikan anaknya yang tunggal, menyerahkannya kepada dunia ini, sehingga nantinya ketika Dia mati di salib, lalu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus di dalam kitab suci disebut sebagai juru selamat dunia. Misalnya kita lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 47, ya. Dikatakan begini, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 dibilang, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka Yesus Kristus adalah juru selamat dunia atau penyelamat dunia dari dosa-dosa. Lalu kita muncul pertanyaannya, memang kenapa kalau kita berdosa? Lalu kalau Allah memang mau menyelamatkan kita, mengapa harus Allah yang menyelamatkan kita? Mengapa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Sementara semua agama yang lain mengajarkan manusia bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi kekristenan percaya manusia tidak bisa selamatkan diri sendiri kecuali Allah yang menyelamatkannya. Tapi kalau memang Allah yang menyelamatkannya, mengapa harus repot-repot datang ke dalam dunia ini? Jikalau Allah mau menyelamatkan, kenapa dari surga Dia tidak bilang, ya selamat, 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 selesai, beres. Tapi mengapa harus perlu datang ke dalam dunia, lahir di dalam kandang, naik ke atas tiang salib, mati, dikuburkan, baru bisa menyelamatkan kita? Kenapa tidak segera menyelamatkan? Seorang Islam yang berdialog dengan saya, dia bilang begini, Allah kan maha kuasa. Jikalau Allah melakukan apapun, tidak ada orang bisa protes kepada Dia. Jadi kalau Dia mau menyelamatkan, ini orang berdosa, selamat semua dah, selesai. Siapa bisa protes? Kok repot-repot lahir di kandang, repot-repot mati di atas kayu salib? Susah sekali. Tapi saudara, orang berbicara seperti itu, dia tidak mengerti iman Kristen. Itulah sebabnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa semua ini harus dipahami dari hakikat dosa. Karena itu saya akan bicarakan beberapa hal pagi ini. Yang pertama adalah bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Dosa bukan hanya sekumpulan pelanggaran moral. Kalau di dalam agama lain, mungkin dosa adalah jikalau saya buat ini yang melawan kehendak Allah, saya berdosa. Hanya tumpukan pelanggaran, tumpukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari Tuhan. Tetapi dalam kekristenan tidak. Dosa adalah satu kuasa yang mengikat manusia. Coba kita perhatikan satu ayat yang menarik, Roma 5, 18, 19. Saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Sebab itu, oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Satu pelanggaran, semua dapat hukuman. Satu pelanggaran itu pelanggarannya siapa? Adam. Satu pelanggaran Adam, semua manusia dapat hukuman. Adamnya yang melanggar, semua manusia dapat hukuman. Adil nggak? Satu pelanggaran, semua dapat hukuman. Adil? Kok rasanya enggak ya? Lanjutan. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Adam tidak taat, semua jadi orang berdosa. Adam melanggar, semua dihukum.
Adam berdosa, semua orang Bali dihukum. Adam yang melanggar, seluruh orang Indonesia kena hukuman. Ada enggak? Kok rasanya enggak adil ya? Tapi mustahil firman Tuhan atau mustahil Allah tidak adil. Mengapa sampai Adam yang berdosa semua yang kena hukuman? Mengapa Adam yang melanggar semua menjadi orang berdosa? Karena Adam adalah perwakilan manusia. Coba, kalau satu tim sepak bola, yang main berapa orang? Kalau tim sepak bola Bali, yang main berapa orang? 11. Tim sepak bola Indonesia, yang main berapa? 11. Orang Indonesia semua ada berapa banyak? 250 juta. Kurang lebih. Yang main sepak bola cuma 11. Sekarang 11 orang ini pergi tanding di Thailand. Indonesia lawan Thailand. Begitu 11 orang itu main dan menang, kita semua teriak, Indonesia menang, Indonesia menang, Indonesia menang. Hanya, kau ikut main? Enggak kan? Tapi kau senang. Tapi tahu-taunya Indonesia 11 orang itu kalah. Begitu 11 orang itu kalah, wah, kita kalah. Ikut kalah? Kan enggak. Terus kenapa kalau 11 orang itu menang, Indonesia menang, kita menang. Indonesia kalah, kita kalah. Padahal tidak ikut main. Terus kenapa 11 yang menang kita semua ikut menang? 11 yang kalah kita semua ikut kalah. Karena 11 itu perwakilan kita. Mereka menang, kita menang. Mereka kalah, kita kalah. Mereka seri, kita seri. Begitu juga Adam itu perwakilan manusia. Adamnya suci, kita semua suci. Adam taat, kita semua taat. Adam jatuh, kita semua jatuh. Adam berdosa, kita semua berdosa. Adam mati, kita semua mati. Kenapa? Karena Adam adalah perwakilan seluruh manusia. Nah, lalu Adam itu pada mulanya manusia yang suci. Lalu dia berdosa. Dia bukan hanya sekedar menjadi berdosa, tapi hakikatnya menjadi berdosa. Maka Adam yang sudah berhakikat orang berdosa, melahirkan anak, anaknya adalah orang berdosa. Dapat cucu, cucunya dosa. Terus ke bawah, sampai kita semua jadi orang berdosa. Saya nanya, kalau monyet beranak, anaknya apa? Kambing. Monyet kan? Kalau monyet punya cucu, cucunya apa? Punya cicit. Monyet juga punya cecet. Monyet juga. Sampai 1000 kali monyet itu kawin, anaknya pasti tetap monyet. Tidak pernah ada sejarah monyet melahirkan kerbau. Tidak ada, pasti monyet. Maka berapapun generasi, jenisnya harus sama dengan yang paling atas. Yang paling atas monyet, semua di bawah jadi monyet. Yang paling atas berdosa, semua kita adalah orang berdosa. Karena itu semua yang namanya manusia turunan Adam harus berdosa. Disebut orang berdosa, berstatus orang berdosa, entah sudah berbuat atau belum. Saudara dan saya yang ada di sini, semua banyak yang dewasa, berdosanya sudah banyak. Bagaimana dengan anak kecil di dalam rahim ibunya? Sudah berbuat dosa? Belum. Biarpun belum berbuat dosa, statusnya sudah dosa. Maka dalam Mazmur 51 ayat 7, ya, dibilang begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Jadi anak kecil di rahim ibunya, statusnya sudah dosa. Berbuat dosanya belum. Nanti kalau sudah lahir, sudah berkesempatan berbuat dosa, mulai dosanya banyak. Tapi di dalam rahim sendiri, itu sudah orang berdosa. Statusnya orang berdosa. Macan itu binatang buas. Waktu macan terkam kambing, buas. Binatang buas ya? Kalau macan terkam kambing. Kalau macannya tidak terkam kambing, cuma tidur. Binatang buas nggak? Tapi kan nggak terkam kambing. Hanya tiduran. Kalau macan nganggur, buas. Buas juga. Entah terkam kambing atau tidak terkam kambing, jenisnya buas. Begitu juga anak kecil, statusnya orang berdosa, biarpun berbuat dosanya belum.
Karena itu semua manusia. Makanya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dibilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu sebuah kekuatan, sebuah kuasa, bukan sekadar tumpukan perbuatan baik. Di Kentucky ada seorang yang bikin kesalahan, memaki orang. Setelah dimaki, orangnya lapor polisi, masuk pengadilan. Yang memakinya diputuskan hakim dihukum. Tapi hukumnya bukan penjara, bukan denda. Ini hukuman paling aneh. Hakim memutuskan karena orang ini maki, maka ini mulutnya kotor. Kalau mulut kotor harus dibersihkan. Karena itu hakim memutuskan hukumannya adalah cuci mulut orang itu pakai 1 batang sabun sampai sabunnya habis. Kalau saudara 1 batang sabun itu seluruh badan habis 1 minggu. Ini khusus mulut. 1 batang sabun sampai habis. Kenapa pakai sabun? Karena ini orang mulutnya kotor, jadi harus dicuci. Hari eksekusi tiba. Datanglah si pencuci. Kamu tukang maki, mulutmu kotor. Cuci mulutmu. Ambil sabun, cuci. Sambil cuci, yang mulutnya dicuci ini stop sejenak. Dia maki yang cuci. Dicuci lagi. Setelah maki lagi. Cuci lagi. Maki lagi. Cuci lagi. Sampai orang timur jadi cuci maki yang mencucinya. Kalau begitu saudara, kenapa mulutnya kotor dicuci kok malah tambah kotor? Persoalannya bukan di mulut, di hati. Itu masalahnya. Maka semua kita itu adalah orang berdosa. Kedua, hal yang kedua yang saya bahas adalah orang berdosa harus mengalami penghukuman Allah. Allah itu Allah yang adil. Apa artinya Allah yang adil? Artinya yang bersalah harus dihukum. Di dunia, hakim dunia bisa salah tidak dihukum, yang tidak salah bisa dihukum. Tapi hakim surgawi tidak bisa. Yang salah harus dihukum. Nahum pasal 1 ayat 3, perhatikan. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman. Asal bersalah, berdosa, pasti dihukum oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak hukum orang berdosa, Tuhannya tidak adil. Kalau Tuhan adil, harus hukum orang berdosa. Terus hukumannya apa? Menurut Kejadian 2 ayat 17, firman kepada Adam, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi hukumannya apa? Mati. Hukumannya mati. Maka dosa mengakibatkan kematian. Karena itu Paulus dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Coba kembali ke ayat sebelumnya. Kejadian 2 ayat 17. Saudara lihat, kapan matinya manusia? Menurut ayat ini, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kapan matinya? Pada hari memakan. Pertanyaannya adalah, waktu Adam dan Hawa habis makan buah, mati? Atau enggak? Kok enggak mati ya? Adam bahkan masih umur panjang sampai 930 tahun. Berarti enggak langsung mati. Kalau begitu firman Tuhan salah. Enggak salah. Kenapa? Karena mati itu ada 3 jenis. Jenis pertama kematian namanya mati rohaninya. Mati rohani itu artinya apa? Mati rohani itu artinya terpisah dari Allah. Hidup tidak ada persekutuan dengan Allah, itu namanya mati rohani. Dan ini terjadi persis pada hari di mana Adam Hawa makan buah itu. Karena setelah makan buah itu, menurut Kejadian 3 ayat 23-24, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden dan menghalau manusia itu dari sebelah timur Eden. Langsung diusir. Berarti manusia berdosa, Adam berdosa, hari itu juga putus hubungan dengan Tuhan Allah. Dan dosa memang membuat kita putus hubungan dengan Tuhan Allah. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Itu menjadi pemisah. Nah, saudara-saudara, itu namanya
jenis pertama yaitu putus hubungan dengan Allah, mati rohani. Mati yang kedua itu adalah mati jasmani. Kalau mati rohani putus hubungan dengan Allah, mati jasmani putus apa? Putus napasnya. Nah ini menyusul. Setelah mati rohani langsung menyusul kematian jasmani. Adam begitu berdosa dan langsung mati jasmani. Masih lama. Tapi daya hidup manusia berdosa sudah berkurang. Makanya saudara, Adam umur 930 tahun. Manusia tertua di dunia Metusalak 969 tahun. Bayangkan nyaris 1000 tahun. Sekarang umur 100 saja cari susah. Kalau sekarang saudara umur 100, ulang tahun ke 100, orang bilang apa? Bapak ini diberkati Tuhan umur panjang sampai 100 tahun. Tapi kalau saudara hidup zaman dulu 100 tahun mati, orang yang bapak ini dosa apa umur pendek ya. Mati muda, 100 tahun sudah mati. Maka semua orang berdosa akan mengalami namanya kematian. Maka setelah putus hubungan dengan Allah, akan putus napas. Tuhan sudah tetapkan masing-masing. Kalau belum saatnya mati, nggak akan mati. Kalau sudah saatnya mati, nggak bisa lari. Ada seorang, ini cerita dari Turki. Ada seorang yang pergi ke, seorang budak pergi ke pasar. Di pasar bertemulah dia dengan malaikat kematian. Menurut kepercayaan mereka, jikalau malaikat kematian sudah panggil, artinya kau siap jadi almarhum. Nah, budak ini pergi ke pasar, dia lihat malaikat di sana, malaikatnya melambai-lambai. Ketakutan dia. Pulanglah dia lari dengan muka pucat ketemu tuannya di rumah. Tuannya kenapa? Kenapa kamu pucat? Tuan, tadi di pasar aku ketemu malaikat maut. Dia melambai-lambai tangan padaku, dia pasti mau jemput aku. Aku ketakutan, Tuan. Tolong Tuan, tolong. Tolong bagaimana? Berikanlah aku seekor kuda, aku mau lari jauh dari sini. Lari menjauh dari malaikat kematian. Memangnya kau mau lari kemana? Di kota ujung sana namanya kota Samara. Saya mau lari ke sana Tuan. Tuannya kasihan dikasih kuda. Larilah si budak itu ke kota Samara. Tapi Tuan ini penasaran sama malaikat maut. Dia pergi ke pasar cari malaikatnya. Ketemu. Malaikat, kenapa kau menakut-nakuti hambaku? Malaikat bilang, siapa nakut-nakuti? Saya tidak nakut-nakuti. Ya tapi kau melambai-lambai. Malaikat bilang, bukan. Saya melambai itu mau nanya. Nanya apa? Nanya karena mestinya malam ini aku harus jemput dia di kota Samara. Yang aku bingung kenapa dia ada di sini. Mau nanya aku. Nah ternyata dia lari. Larinya kemana? Ke Samara. Berarti bukan lari menjauhi kematian. Lari dekat kematian. Sudah saatnya mati, tidak akan bisa. Semua manusia akan mati. Lalu mati yang ketiga, itu mati kekal. Mati rohani, mati jasmani, mati kekal. Dua ini tidak ada solusi, mati kekal. Mati kekal itu masuk ke dalam neraka. Itu kematian yang kekal. Maka Wahyu pasal 20 ayat 14 dibilang begini. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Maksudnya kematian kedua ini adalah kematian pertama jasmani, kematian kedua rohani. Tidak mengikuti kematian rohani. Kematian jasmani, kematian kekal. Itu kematian kedua. Jadi 3 jenis kematian. Maka orang kalau tidak ada solusi dari 2 kematian ini, dia harus mengalami kematian yang berikutnya, yaitu masuk ke dalam neraka. Tidak usah tanya, Pak Pendeta, neraka di mana? Cari seluruh alam semesta nggak akan ketemu juga. Kenapa? Dimensinya beda. Kita ini dimensi fisik, surga neraka itu dimensinya dimensi rohani. Cari seluruh alam semesta nggak ketemu. Ketika Yuri Gagarin pertama ke bulan, lalu dia keliling dengan Apollo-nya, tabung oksigen, keliling bulan. Mana ya surga neraka? Wah nggak ada. Pulang sampai dunia dia bilang, saya sampai bulan keliling-keliling, ternyata surga ndak ada, neraka ndak ada. Alkitab omong kosong. Lalu ada pendeta Amerika bilang, ya memang kamu ndak ketemu neraka. Kenapa? Karena kamu tetap di pesawatmu, tetap pakai tabung oksigen.
Coba keluar dari pesawatmu, cabut tabung oksigennya. Saya jamin kamu langsung ketemu neraka. Neraka surga tidak terlihat, tapi bukan berarti tidak ada. Ada banyak hal di dunia ini tidak terlihat, tapi ada. Saudara percaya ada listrik? Coba, mana? Itu bukan listrik, itu lampu itu. Mana listriknya? Yang kita lihat akibat listrik, lampu nyala. Akibat listrik, sound system bunyi. Akibat listrik, setrika panas. Akibat listrik, macam-macam terjadi. Tapi listriknya itu segitiga atau 4 atau lonjong. Nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, saudara nggak percaya ada listrik. Coba ambil kabel telanjang, pegang nggak? Kamu langsung tahu dia ada, bukan? Nah, surga neraka tidak kelihatan, tapi ada. Kalau tidak ada solusi 3 kematian ini, manusia akan masuk pada 3 jenis kematian ini. Hukuman Allah pada dosa adalah dengan memberikan hukuman mati kepada manusia. Sekarang hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah bahwa manusia ternyata tidak bisa selamat dengan cara apapun. Manusia tidak bisa selamat dengan cara apapun. Apapun yang dibuat manusia menyelamatkan diri dari hukuman Allah tidak bisa. Mayoritas agama di dunia mengajarkan bahwa manusia bisa selamat kalau berbuat baik. Kamu berdosa, kalau kamu berbuat baik, perbuatan baikmu menutupi dosamu, lalu kamu bisa selamat. Itulah sebabnya nanti saya pernah debat sama seorang Islam, mualaf, Insan Moko Ginta. Dia bilang begini, nanti kalau mati itu ditimbang. Kalau perbuatan baik kita lebih berat, kita masuk surga. Kalau perbuatan jahatnya lebih berat, kita masuk neraka. Lalu saya nanya, kalau sama berat, kau kemana? Jadi mati. Lagi pula, kalau mau hitung jujur antara perbuatan baik kita dan jahat kita, mana lebih banyak? Kalau jujur dosanya lebih banyak. Berita buruk bagi Anda adalah Anda dosa lebih banyak, mati masuk neraka. Perbuatan baik kita tidak punya andil di dalam menyelamatkan kita, tidak. Saudara naik motor tidak pakai helm, ditangkap polisi. Hari Minggu, Senin depan sidang di pengadilan. Ya nggak apa-apa, sidang lah. Ini masih 1 minggu. Sekarang hari Minggu, sidang Senin depan. Ada waktu 1 minggu, besok Senin, saudara bawa duit sumbang panti asuhan. Hari Rabu, sumbang ke gereja, pembangunan gereja. Oh, hari Kamis ada panti jompo, bantu. Hari Jumat ada korban bencana, bantu semua. Sampai hari Senin sidang pengadilan. Hakim tanya, saudara, benarkah pada hari Minggu lalu saudara melanggar peraturan dengan tidak pakai helm? Saudara bilang, benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu bahwa hari Senin juga saya sudah bawa bantuan ke panti asuhan. Nih dokumentasinya. Sudah bantu gereja, nih foto-fotonya. Sudah bantu panti jompo, ini bukti transfernya. Sudah bantu korban bencana, ini foto-fotonya. Jadi saya benar sudah melanggar peraturan lalu lintas. Tapi saya juga sudah melakukan perbuatan baik. Saya nanya, hakimnya bebaskan saudara? Dia bebaskan saudara tidak? Saudara melanggar, tapi sudah berbuat baik. Hakimnya bebaskan? Mikir baru jawab. Bebaskan enggak? Hakimnya pasti membebaskan saudara. Kalau dia gila. Kalau dia nggak gila, dia tidak peduli kamu mau buat apa kek, pokoknya pelanggaranmu tetap pelanggaran, kamu tetap dihukum. Tidak peduli berapa banyak perbuatan kamu. Maka di hukum dunia ini tidak ada dosa yang bisa ditutup dengan perbuatan baik. Nada. Karena itu perbuatan baikmu, andai kata hukum Tuhan 100. Kamu taat buat baik 99, dosa 1 tok. Kamu tetap masuk neraka. Karena 99 kebaikanmu tidak bisa menutupi 1 pelanggaran. Tidak. Di sana ada orang baik hati,
suka memaafkan, mengampuni, suka tolong orang lain, keluarganya baik-baik, tidak suka maki dan macam-macam. Pokoknya baik semua. Kurang satu, utang lupa bayar. Masuk neraka. Tidak bisa. Juga manusia tidak bisa selamat dengan perubahan hidupnya. Pertobatan dalam artian berhenti berdosa. Tidak bisa. Saya berdosa akan masuk neraka. Kalau saya berhenti berdosa, masuk surga? Tidak, tetap neraka. Loh, saya mencuri. Sekarang berhenti mencuri. Neraka? Tetap neraka. Loh, kok bisa? Saya berzina. Sekarang udah bertobat nih, tidak berzina lagi. Masuk neraka? Tetap masuk neraka. Berarti saya berhenti berdosa tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena saudara-saudara, Alkitab melihat dosa itu bukan sekedar perbuatan, tapi itu semacam hutang di hadapan Allah. Coba kita lihat Matius pasal 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Alkitab Indonesia pakai kata bersalah. Alkitab asli berbahasa Yunani pakai kata opelema. Apa itu opelema? Opelema itu artinya hutang. Maka Alkitab bahasa Inggris misalnya versi King James, kata salah itu dipakai kata debts. As we forgive our debtor. Seperti kami mengampuni, ingat ya, debt collector. Penagih hutang, debtor itu adalah orang yang berhutang. Jadi kita berdosa sama dengan hutang di hadapan Allah. Sekarang pertanyaannya, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Saya tidak punya uang, Pak, pinjam dah 100 juta. Ya. Besok lagi Pak, pinjam lagi 100 juta. Besok lagi pinjam lagi, 1 M. Marahlah Bapak ini. Pinjam, sudah 1 miliar. Marah-marah sama saya. Udah Pak, tidak usah marah-marah Pak. Saya minta maaf Pak ya. Saya janji mulai sekarang tidak utang lagi. Permisi. Selesai. Hutang diselesaikan dengan berhenti utang. Beres. Tidak beres itu. Berhenti utang itu nomor 2. Nomor 1 utangnya bayar dulu. Maka utang tidak bisa beres dengan berhenti utang. Dosa tidak bisa selesai dengan berhenti berdosa. Makanya orang mencuri berhenti mencuri tetap masuk neraka. Orang berzina berhenti berzina tetap masuk neraka. Orang malas kebaktian jadi rajin kebaktian tetap mati masuk neraka. Kenapa? Semua itu dosa. Butuh pembayaran. Karena itu dosa tidak bisa selesai dengan berhenti dosa. Butuh pembayaran. Nah, kita punya dosa terlalu banyak. Mazmur 65 ayat 4. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Tidak bisa bayar. Jadi dosa kita itu berbuat baik tidak bisa untuk bereskan. Bertobat dalam arti berhenti dosa juga tidak bisa menyelamatkan. Lihat terus bagaimana. Maka poin keempat kita adalah dibutuhkan seorang juru selamat bagi manusia. Saya berutang nih, gak mampu bayar. Hutang saya gak bisa selesai dengan saya berhenti hutang. Saya butuh seorang juru selamat yang mau membayar kepada Bapak ini seluruh hutang saya, sehingga sayanya jadi bebas. Orang berdosa tidak bisa selamat dengan cara apapun. Dia butuh seorang penyelamat. Seorang yang menggantikan. Karena Allah akan menghukum orang berdosa, maka orang berdosa membutuhkan seorang relawan yang siap dihukum menggantikan dirinya. Tapi saudara, untuk bisa dapat pengganti orang berdosa atau juru selamat orang berdosa, nggak sembarang orang bisa. Orang itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah dia harus manusia. Karena yang berdosa manusia.
Yang berdosa bukan babi, bukan kambing, bukan monyet, bukan buaya. Yang dosa manusia. Maka juru selamatnya harus manusia. Tidak boleh bukan manusia. Kedua, juru selamatnya tidak boleh berdosa satu pun, tidak boleh. Karena kalau juru selamatnya berdosa satu, juru selamatnya harus masuk neraka. Jadi juru selamatnya harus manusia, harus tidak berdosa. Mari kita cari juru selamatnya. Cari di dunia ini. Dapat manusia? Ada manusia di dunia? Ada. Syarat nomor 1 dapat. Syarat kedua yang tidak berdosa ada. Gak ada semua orang berdosa. Kalau begitu juru selamat tidak bisa datang dari dunia ini. Di dunia ini ada manusia tapi berdosa semua. Kalau begitu jangan cari di dunia, gak dapat. Cari di surga. Waktu cari di surga ketemu Allah. Ada Allah yang tidak berdosa. Nah ini dia. Syarat kedua terpenuhi. Tidak berdosa. Tapi syarat pertama harus manusia. Masalahnya Allah bukan manusia. Di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Berarti di bumi tidak dapat, di surga juga tidak dapat juru selamatnya. Lalu terus bagaimana? Berarti di dunia nggak ada juru selamat, di surga juga nggak ada juru selamat. Terus bagaimana bisa hadirkan manusia yang tak berdosa? Bagaimana kalau begini? Di sana kan ada yang tidak berdosa, yaitu Allah. Masalahnya dia bukan manusia. Bagaimana yang tidak berdosa itu? Coba datang saja jadi manusia. Turun ke bumi. Gitu aja lah. Tapi yang di surga yang tidak berdosa, kalau tiba-tiba muncul, ini manusia bukan manusia nih, jadi-jadian nih. Kalau dia muncul dari pohon, ini bukan anak manusia, ini anak pohon ini. Dari batu, ini anak batu, ini bukan anak manusia. Kalau begitu dia mesti lahir dari manusia, supaya benar-benar manusia. Maka dia mesti lahir dari manusia. Maka pribadi kedua dari Allah Tritunggal perlu datang jadi manusia. Lahirnya harus dari manusia. Maka kenapa Yesus harus lahir dari perawan Maria? Supaya menunjukkan dia betul-betul manusia. Tapi waktu dia jadi manusia, sekarang udah manusia nih. Tapi nggak boleh hilang Allahnya. Karena kalau hilang Allahnya jadi berdosa. Ya sama aja dengan kita. Maka dia tidak boleh hilang Allahnya. Allahnya tetap ada, tapi ditambah manusia. Saya nanya ya, pepatah, apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Nasi jadi bubur, nasi jadi bubur. Tadi ada nasi, sekarang jadi bubur. Waktu sekarang ada bubur, nasinya mana? Di mana nasinya? Hilang. Nasinya sudah tidak ada lagi, sudah jadi bubur. Nasinya nggak ada. Maka nasi jadi bubur, sekarang tinggal bubur, nasi nggak ada. Tapi tahun 2011 saya Esra jadi pendeta. Esra jadi pendeta. Esra jadi pendeta. Sekarang ada pendeta. Esranya ada nggak? Atau hilang? Masih ada. Kalau hilang, lo siapa yang khotbah buat saudara sekarang? Jadi waktu Esra jadi pendeta, Esranya nggak hilang, cuma ketambahan pendeta. Maka di depan menjadi pendeta Esra. Allah jadi manusia bukan seperti nasi jadi bubur. Allah jadi manusia, dia tetap Allah, tapi ketambahan manusianya, sehingga dia Allah manusia, Allah manusia. Makanya kalau manusianya nongol, dia bisa makan, lapar, haus, dan sebagainya. Kalau Allahnya nongol, dia bilang, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Langit, badai, diam, tenanglah, diam. Akulah kebangkitan dan hidup, dan seterusnya. Orang agama lain gak mengerti hal ini. Makanya dia bilang, Allah kok tidur? Allah kok ngantuk? Yang ngantuk itu manusianya. Tapi lepas dari itu, karena itu Yesus itu tetap Allah, sekarang jadi manusia. Karena dia lahir dari manusia, betul-betul manusia. Karena dia Allahnya tidak hilang, maka dia tetap suci. Tidak berdosa.
maka di dunia ini sudah muncul satu manusia yang tidak berdosa, namanya Yesus. Maka dia memenuhi dua persyaratan jadi juru selamat. Maka dia menjadi juru selamat satu-satunya. Model seperti ini tidak ada dua di dunia. Yang lain cuma manusia, bukan Allah. Tapi yang Allah, manusia tidak berdosa, cuma satu saja. Dan ini mengantar kita pada poin yang kelima kita. Kristus satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Buktinya apa? Dia manusia. Ibrani 2, 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Maksudnya sama jadi manusia. Ibrani pasal 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa dosa, dan terpisah dari orang berdosa. Jadi dia memenuhi syarat menjadi manusia, tidak berdosa. Nantinya dialah yang menggantikan hukuman kita dengan naik di atas kayu salib, seperti tercatat dalam Yesaya 53 ayat 4-6. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, dan seterusnya. Dan saudara, setelah dia mati di kayu salib, di ujung salibnya dia mengucapkan Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Hutang kita sudah selesai. Makanya juga Kolose 2 ayat 13-14 bilang begini, dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang kita dan ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maka di atas kayu salib itulah seluruh hutang kita bayar lunas. Sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, maka saudara-saudara, dia menjadi satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus dosa kita. Poin kita yang terakhir, yang keenam, adalah keselamatan bergantung pada iman kita pada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Karena tadi usaha manusia tidak bisa selamatkan, bertobat juga tidak bisa menyelamatkan, berbuat baik juga tidak bisa menyelamatkan, tapi Allah sudah berikan jalan keluar. Maka cara untuk selamat sekarang hanya percaya pada Kristus. Kalau begitu saya supaya selamat perlu percaya Kristus. Cukup itu? Cukup. Perlu tambah perbuatan baik? Gak perlu. Inilah prinsip gereja Protestan. Sola fide. Hanya iman. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita beriman, atau bukan karena kita berbuat baik atau beriman plus berbuat baik. Tidak. Terus orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kalau begitu apakah orang Kristen masih perlu buat baik? Tergantung untuk apa. Kalau untuk selamat tidak perlu berbuat baik, cukup iman. Tapi setelah beriman, mengucap syukur atas keselamatan, harus buat baik. Maka agama lain buat baik supaya selamat. Kita selamat dulu baru buat baik. Perhatikan ini. Orang sakit minum obat, sembuh. Habis itu olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apa yang bikin dia sembuh? Obat atau olahraga? Yang bikin dia sembuh itu bukan olahraga. Yang bikin dia sembuh itu obat. Apa bukti dia sudah sembuh? Bisa olahraga. Saya sudah sembuh, coba olahraga. Kayak ayam mati begitu. Kamu ini ngaku sembuh tapi tidak ada bukti. Sekarang orang berdosa, beriman, selamat, buat baik. Apa yang membuat dia selamat? Bukan berbuat baik. Bukan. Yang buat selamat adalah iman. Iman saja. Tidak ada perbuatan baik di sini. Tapi setelah selamat, apa bukti kamu sudah selamat? Karena kalau kamu betul-betul sudah selamat, ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kamu, dia melakukan pengudusan. Muncullah buah roh, kasih sukacita. Maka hidup orang yang sudah selamat itu mulai muncul buat baik.
Kalau ini orang dari zaman PKI dulu sampai sekarang ini jahat terus, gak pernah baik-baik, lalu dia ngaku sudah selamat, kayaknya meragukan ya. Gak ada buahnya. Nah, kalau begitu, untuk selamat kita butuh iman saja supaya selamat. Iman saja, ya. Efesus 2 ayat 89 tadi muncul di warta jemaat kita. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang memegahkan diri. Itu bukan usaha kita, itu gratis dari Allah, sola gratia. Maka jangan tambahkan keselamatan itu dengan syarat macam-macam. Cukup iman. Saudara nanti bisa baca sendiri Efesus 2 ayat 89, Galatia 2 ayat 16, Roma pasal 3 ayat 27 28. Semua ayat itu membicarakan bahwa selamat hanya karena iman saja. Titik. Setelah selamat baru berbuat baik. Karena itu salah kalau orang bilang begini, supaya masuk surga kamu harus rajin gereja, supaya mati masuk surga. Salah. Supaya masuk surga kamu harus kasih persembahan. Salah. Supaya masuk surga kamu harus baptis dulu baru masuk surga. Salah. Baptis itu bukan untuk selamat. Ada orang dibaptis nggak selamat kok. Siapa? Kalau Yesus dibaptis, saudara pikirin dia, Yesus sendiri dibaptis. Waktu mau naik ke surga, Yesus perintahkan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kira-kira Simon Petrus dibaptis nggak? Alkitab nggak cerita, tapi pasti dibaptis. Yesusnya baptis, Yesus perintahkan dibaptis. Bagaimana murid-murid tidak dibaptis? Simon Petrus dibaptis, Andreas dibaptis, Bartolomeus dibaptis, Yudas dibaptis. Yudas masuk surga atau neraka? Neraka. Jadi orang dia sudah dibaptis, kalau nggak percaya Yesus tetap masuk neraka. Adakah orang masuk surga tapi tidak dibaptis? Penjahat di samping Yesus itu. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kapan turun dibaptisnya? Kapan katekisasinya? Kapan kebaktian? Kapan kasih persepuluhan? Tidak pernah ada. Tapi dia orang pertama yang masuk surga setelah Yesus mati. Tapi ingat, dia bukan tidak mau dibaptis, tidak sempat dibaptis. Itu beda. Jadi baptisan itu bukan menyebabkan kita selamat, itu buah keselamatan kita, perbuatan baik kita. Tapi jangan ditaruh. Kalau kamu tidak baptis, sudah selamat, berarti masuk neraka. Apalagi ditambah, kalau kamu tidak dibaptis selamat, tidak masuk surga. Apalagi kalau kamu tidak dibaptis ulang, kamu tidak masuk surga. Salah itu, bukan cuma salah, sesat. Karena Alkitab mengatakan selamat karena iman saja. Tapi setelah orang beriman harus ada ketaatan. Salah satu wujud ketaatan karena Tuhan perintahkan yang percaya dibaptis, ya sudah saya taat. Tapi baptisan itu sebagai tanda saya orang percaya, bukan penyebab saya selamat. Nah ini yang harus dipahami. Karena itu kalau kita mau selamat cukup percaya Yesus. Kalau pas percaya Yesus mati ya langsung surga. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup di dunia, rajinlah berbuat baik. Rajin kebaktian, rajin belajar firman Tuhan, rajin melayani. Dan segala perbuatan baik yang kamu bisa lakukan, lakukanlah itu. Yohanes 3 ayat 16, teks kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, tidak ada tambahan, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara, inilah prinsip dasar iman Kristen. Marilah kita sungguh-sungguh percaya Yesus dengan menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita demi keselamatan kita. Jangan berjuang dengan cara lain untuk selamat. Rajin berbuat baik supaya masuk surga, berhenti berdosa supaya masuk surga. Nah, itu tidak menolong. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemooh, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Wah, itu lagu bagus kan? Ya, karena itu hanya darah Yesus yang bisa menebus dan menyelamatkan kita. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, rajinlah berbuat baik. Yesus satu-satunya juru selamat. Ingat, tidak ada manusia lain seperti itu. Karena itu, sekali percaya Yesus, percaya sampai mati. Ingat, jangan jadi mualaf. Kalau tidak, saudara tidak akan selamat. Karena juru selamat satu-satunya hanya Yesus. Kalau ikut jalan lain, jangan salahkan saya sudah peringatkan. Kalau ikut jalan lain,
Kalau tahu-tahu mati, tiba-tiba rasa kok panas ya. Percaya saja pada Yesus, satu-satunya juru selamat dunia. Tuhan memberkati kita. Amin.